Setiap era dari NBA punya mega bintangnya sendiri. Era 80-an ada Magic dan Bird. Era 90-an ada Jordan. Era 2000 ada Kobe dan Shaq. Era 2010 hingga sekarang ada LeBron dan Curry. Talenta-talenta seperti pemain tadi memang tak datang dalam waktu yang cepat, dan hanya orang-orang terpilih yang bisa sehebat mereka. Dan karena itu, pemain-pemain yang memiliki talenta sangat hebat ini sampai membuat NBA mengubah aturannya. Kami sudah pernah buat part satunya, jadi akan kami lanjutkan dalam 6 pemain yang membuat NBA mengubah aturannya part 2. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. George Mikan. Mikan bisa dibilang adalah superstar big man pertama dalam sejarah NBA. Sejak di kampus, namanya sudah terkenal. Ia terkenal saat bermain di Minneapolis Lakers yang sekarang adalah Los Angeles Lakers. Dengan tinggi 208 cm, ia menjadi juara NBA 5 kali, berkali-kali masuk All-Star dan All-NBA Team, dan langsung menjadi pencetak poin terbanyak bagi NBA di 3 musim pertamanya. Tidak ada yang bisa menjaganya, karena selain tinggi, ia juga sangat cerdik. Ia hanya tinggal berdiri di bawah ring, menerima umpan dan memasukkannya. Karena terlalu dominan, hal ini pun membuat NBA mengubah aturannya, di mana NBA harus melebarkan area paint di bawah ring, yaitu area maksimal berdiri 3 detik, dari 1,8 meter menjadi 3,7 meter pada musim 1951-1952. Perubahan ini dikenal dengan Mikan Rule. Hal ini diharapkan bisa menyusahkan George Mikan agar tidak terlalu dominan. Hal ini pun terbukti, di mana sejak itu, rataan poin serta presentase tembakan Mikan menurun dari musim ke musim. Charles Barkley. Kita banyak melihat pemain post play yang sangat hebat di era ini, seperti Joel Embiid dan Karl Anthony Towns. Dulu ada juga Shaq. Tapi sebenarnya, yang terhebat adalah Charles Barkley, seorang power forward yang undersized, namun memiliki badan besar sekaligus sangat kuat. Tingginya padahal hanya 198 cm, setinggi Michael Jordan yang di posisi guard. Namun karena kekuatannya, ia selalu bisa menggeser lawan dengan menggunakan post play selama mungkin dan mencetak angka. Ia bahkan dinobatkan sebagai MVP NBA tahun 1993. Karena terlalu dominan dalam hal post play, NBA pun mengubah aturannya pada 1999, di mana seorang pemain tidak boleh melakukan post play lebih dari 5 detik. Kalau tidak, bola akan diberikan ke musuh. Hal ini dilakukan untuk meredam Barkley, dan dinamai Charles Barkley Rule. Namun sayang, hal ini baru diterapkan NBA pada musim terakhir Barkley, sehingga kita tidak pernah tahu apakah Barkley benar-benar di-nerf akibat aturan ini. James Harden. Ini adalah perubahan aturan yang paling baru, terjadi mulai musim 2021-2022. James Harden sering sekali melakukan foul baiting, atau memancing foul kepada lawannya. Salah satu contohnya, ketika Harden drive, ia sengaja merangkul tangan musuhnya untuk mendapatkan foul dari wasit. Padahal ini murni karena gerakan pemain offense, bukan pemain defense. Hal ini pun membuat Harden banyak sekali mendapatkan free throw dalam satu game. Sebenarnya ini tidak hanya karena James Harden, namun Trae Young juga sering melakukannya. Peraturan ini banyak membuat para pemain NBA kesal, hingga dirubahlah peraturan ini. Bila Anda secara sengaja melompat ke depan ke defender saat menembak, maka hal ini sudah bukan pelanggaran lagi. Kedua, bila Anda drive ke dalam dan tiba-tiba melompat ke defender, hal ini bahkan dianggap offensive foul. Ketiga, bila Anda sengaja menjulurkan kaki ke defender saat menembak, hal ini sekarang tidak diberi apa-apa. Terakhir, bila Anda drive ke dalam dan sengaja merangkul tangan lawan, Anda bisa dikenai offensive foul. Hal ini terbukti membuat Harden di-nerf, di mana jumlah free throw yang ia benamkan menurun drastis sejak peraturan ini berlaku. Trent Tucker. Mungkin banyak dari kamu yang tidak mengetahui pemain ini. Trent masuk ke NBA pada NBA Draft 1982 ke New York Knicks. Dia adalah pemain cadangan yang terbilang lumayan. Pada Januari 1990, Tucker memasukkan tembakan. Bila kamu menyadari keanehan yang terjadi, di sini hanya tersisa 0,1 detik. Namun Tucker masih bisa menangkap, menembak, dan memasukkannya. Bulls mencoba memprotes tembakan ini, namun gagal dan Bulls dinyatakan kalah. Padahal seharusnya tidak mungkin seorang pemain bisa catch and shoot bila waktu tersisa 0,1 detik. Setidaknya dibutuhkan 0,3 detik.
Tak lama kemudian, NBA mengubah aturannya di mana bila tersisa waktu kurang dari 0,3 detik, pemain hanya boleh melakukan tip ke bola agar bisa dihitung masuk. Contohnya seperti ini, atau seperti ini. Kalau catch and shoot, maka tidak terhitung masuk. Hal ini pun dinamai Trent Tucker Rule. Sam Cassell. Aturan ini terbilang unik dan aneh. Ketika Sam Cassell, bintang Timberwolves pada 2004, berhasil memasukkan tembakan krusial di detik-detik akhir melawan Kings pada ronde 2 playoff wilayah barat, Cassell melakukan selebrasi ini. Selebrasi ini dinamai Big Balls Dance. Tentu selebrasi ini memiliki konotasi yang negatif. Sebenarnya, selebrasi ini terinspirasi dari sebuah film tahun 1994 bernama Major League 2. Dan sejak itu, NBA melarang para pemain untuk melakukan selebrasi ini dan memberi denda kepadanya. Bagi pemain yang melakukan selebrasi seperti ini akan diberi denda $15.000 atau sekitar 225 juta rupiah. Meskipun begitu, masih banyak pemain-pemain yang melakukan ini, meski sudah dilarang. Terakhir ada LeBron James yang juga didenda akibat ini. Tentu alasan utamanya adalah besaran $15.000 adalah uang yang terlalu kecil bagi seorang pemain NBA yang gajinya jutaan bahkan puluhan juta dolar. Derrick Rose. Hal ini berhubungan dengan kontrak atau gaji pemain NBA. Pada era 2008 hingga 2012, Rose adalah pemain muda yang sudah menjadi mega bintang di NBA. Ketika ia masuk ke NBA, ia diberi kontrak rookie pertama atau nama lainnya rookie contract sebesar 2 tahun $10 juta atau sekitar 75 miliar rupiah per tahun. Kalau performa rookie tersebut dalam 2 tahun awalnya sangat baik, kontrak rookie pertama ini bisa diteruskan hingga tahun keempat. Dan gilanya, dalam 3 musim pertamanya saja, Rose sudah menjadi Rookie of the Year. Musim keduanya masuk All-Star, dan musim ketiganya menjadi MVP NBA. Sangat hebat bukan? Bahkan ia mengalahkan LeBron James dalam perolehan MVP itu, di mana Rose memimpin Chicago Bulls mendapatkan peringkat 1 di regular season. Padahal tim tersebut banyak ditinggal bintang-bintang lain yang cedera. Ketika Rose mendapatkan gelar MVP, Rose masih terikat dalam kontrak rookie pertamanya itu. Namun karena Rose terlalu hebat dan sudah banyak penghargaan yang ia dapatkan di 3 musim pertamanya, NBA pun mengubah aturannya dan membentuk Derrick Rose Rule. Tentu Bulls ingin memperpanjang kontrak rookie pertama Rose yang akan habis dalam tahun keempatnya itu, dan mengubahnya menjadi kontrak rookie kedua atau rookie extensions istilah lainnya. Sebelumnya, rookie extensions hanya boleh maksimal sebesar 25% dari batas maksimum total gaji seluruh pemain dari satu tim atau salary cap. Namun karena Derrick Rose sudah terlalu hebat, NBA pun memperbolehkan Rose atau pemain yang sepertinya untuk mendapatkan 30% dari salary cap. Jadi kata lainnya, misalnya, batas gaji total seluruh pemain dalam semusim di satu tim itu adalah $58 juta. Maka 30%-nya masuk ke kantong Derrick Rose. Gila banget ya? Atau $17,4 juta langsung masuk ke kantong Derrick Rose. 11 pemain lainnya, ya dari sisanya. Tak hanya MVP, namun beberapa gelar lain juga bisa membuat seorang rookie bisa mendapatkan kontrak ini. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.